bersyukur pagi hari ini. Kau setia. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percayakan, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dan ku nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Jesus.
Kami menyembah, kami memuji Engkau Raja segala raja. Ajaib perbuatanmu, perkasa perbuatanmu, tiada yang mustahil. Haleluya, kami nyanyi haleluya. Jesus, haleluya. Tak usah ku takut, mari nyanyikan bersama. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih tinggi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali katakan haleluya. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, sungguh Kau hebat, ajaib dan perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, thank you Jesus. Kau ajaib Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari saudara-saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas yang dipercayakan Tuhan pagi hari ini, mari kita awali dengan merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menyertai sepanjang hari itu. Mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai 28. Di dalam perikopnya dikatakan Yesus menjanjikan penghibur.
Mari kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayat 27 sampai 28. Firman Tuhan berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku." Saudara dikasih Tuhan, kita tahu persis bahwa murid-murid Tuhan, ketika dia bersama-sama dengan Tuhan, dan selalu ada bersama-sama dengan Tuhan, dan murid-murid itu mendampingi dalam setiap pelayanan Yesus Kristus. Ketika Yesus melakukan mukjizat, murid-muridnya itu melihat apa yang dilakukan Tuhan kepada orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati pun dibangkitkan oleh Yesus. Apapun yang Yesus lakukan, murid-muridnya selalu melihat fakta bahwa mukjizat terjadi pada waktu itu. Selagi murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus, tentu tidak ada hal yang dicemaskan, tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada hal yang ditakutkan. Mereka tidak takut. Tetapi menjelang kepergian Yesus Kristus, kembali ke surga, murid-murid itu mulai gelisah, mulai khawatir, mulai takut, mulai gentar. Tidak ada ketenangan. Murid-murid itu mulai gentar, murid-murid itu mulai ketakutan, murid-murid itu mulai khawatir. Ketika murid-muridnya mengalami semuanya itu, Tuhan Yesus mengetahui apa yang terjadi nantinya yang mereka alami ketika Yesus naik ke surga. Dan tentunya Yesus meninggalkan mereka. Yesus mengetahui apa yang terjadi di hadapan mereka. Yesus tahu apa yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan untuk kedepannya. Yesus mengetahui semuanya itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berpesan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai 28. Kalau kita baca bersama-sama, dikatakan di sana, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu." Ayat 28, "Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjanjikan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Dan Tuhan juga menjanjikan kepada kita semua damai sejahtera Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang tidak seperti diberikan dunia. Karena dunia sejahtera, dunia hanya sementara, tidak kekal. Sejahtera dari dunia ini tidak kekal. Damai sejahtera dunia hanya terjadi di kasat mata kita. Damai sejahtera dunia dipengaruhi situasi dan kondisi. Saudara dikasih Tuhan, dipengaruhi situasi dan kondisi. Contohnya ketika mungkin kita merasakan damai sejahtera dunia karena kita banyak punya atau banyak uang yang kita miliki, banyak harta yang melimpah, kita pergunakan uang kita untuk beli apa saja dengan mudahnya. Kita pergi ke tempat rekreasi, kita pergi ke tempat hiburan-hiburan untuk mendapatkan sejahtera dunia itu. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita sudah melakukan semuanya itu, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Ada problem, ada masalah. Apa yang sudah kita dapatkan dari luar itu tidak kita bisa bawa untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dunia ini tidak kekal, itu hanya sementara. Ketika sudah habis semua yang menjadi milik kita,
uang, harta, dan lain sebagainya, apakah damai sejahtera itu masih bertakhta dalam kehidupan kita? Saudara dikasih Tuhan, itu damai sejahtera dunia. Berbeda dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Damai sejahtera yang mengalir dari dalam hati dan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dan bersifat kekal. Sekalipun dalam situasi tidak baik, sekalipun diterpa masalah, hati kita tetap dipenuhi oleh damai sejahtera. Karena itu damai sejahtera dari Tuhan. Tidak dapat dibeli, tidak dapat diukur dengan uang atau harta. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu untuk pagi hari ini, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Saudara dikasih Tuhan, damai sejahtera ini diberikan kepada setiap orang yang hidup menurut ketetapan Tuhan, yang berpegang pada perintahnya dan melakukan perintahnya itu. Imamat pasal 26 ayat 3 dikatakan di sana, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka ayat 6 dikatakan di sana dari Imamat 26, aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Saudara dikasih Tuhan, sekali dikatakan, kalau kita mau mendapatkan damai sejahtera Allah, tentu kita akan memegang perintah Tuhan. Dan bukan hanya memegang, tetapi melakukan perintah itu. Melakukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan saya yakin, kita percaya semua yang ada di tempat ini, kita pasti mendapatkan damai sejahtera Allah. Karena dikatakan di sana dalam ayat 6, akan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan damai sejahtera di dalam negeri itu. Sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Sesuai dikasih Tuhan, damai sejahtera Allah akan membuat kita menjadi tenang. Damai sejahtera Allah akan membuat kita menjadi aman. Sesuai dikasih Tuhan, dikatakan di sana, kita tidak akan dikejutkan oleh apapun. Bahkan dikatakan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas negerimu. Kita aman, kita tenang, itulah damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu dari hati. Kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Tuhan sediakan bagi orang-orang yang melakukan firman Allah, yang menuruti dan memegang perintah Tuhan. Kita pasti mendapatkan damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, dalam Yesaya pasal 48 ayat 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maksudnya dikatakan di sana, sekiranya kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Kita tahu dikatakan sungai yang tidak pernah kering, yang terus mengalir. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Gelombang laut kita tahu bahwa ketika gelombang itu terus berjalan dan tidak pernah berhenti, damai sejahtera Allah pun itu akan terjadi dalam hidup kita dan tidak akan pernah berhenti dan terus menerus ada dalam kehidupan orang-orang yang memperhatikan perintah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, damai sejahtera ini diberikan kepada setiap orang yang selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan ingin ketika kita mau mendapatkan damai sejahtera itu, tentu kita berdoa, kita perbanyak ucapan syukur kita kepada Tuhan. Filipi pasal 4, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan di sana ada kata memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Kata memelihara itu artinya menjaga, melindungi, mempertahankan. Jadi orang yang percaya, yang berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan damai sejahtera Allah walaupun di tengah-tengah problem, walaupun di tengah-tengah masalah, walaupun di tengah-tengah hal-hal yang lain. Mereka akan tetap tenang bersama dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu. Karena ada perlindungan Tuhan yang memelihara dan menjaga mereka. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini percayalah bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu kepada kita ketika kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Kita bersama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Dan apa yang Tuhan janjikan, damai sejahtera itu kepada kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena damai sejahtera Allah tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Kita perlu damai sejahtera. Dan sangat perlu itu untuk membawa kita untuk menikmati kebahagiaan, ketenangan, dan kita mau bersama-sama dengan Tuhan menikmati damai sejahtera itu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pagi hari ini, pagi yang sangat indah ini, kita berikan semua hidup kita kepada Tuhan. Semua kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan damai sejahtera kepada kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan, biarlah apa yang Tuhan janjikan kepada kami, damai sejahtera itu, sukacita itu, Tuhan Yesus, itulah yang kami perlukan, itulah yang kami butuhkan untuk kami boleh berjalan, melakukan aktivitas apapun yang kami lakukan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami pasti mendapatkan damai sejahtera Allah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus Kristus. Sebentar kami akan pulang dan kami akan menikmati damai sejahtera Allah untuk kami boleh bawa ke tempat di mana kami boleh berada dan kami boleh menjadi berkat dan menyalurkan damai sejahtera itu kepada teman-teman kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.